Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwatal iman, hadirin bapak-bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur kepada Allah Jalla wa ala. Pada kesempatan pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk bisa kembali berkumpul di majelis ini, yang kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar ini merupakan majelis yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala, majelis yang kita dapat meraih ilmu yang bermanfaat dan amalan-amalan yang saleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan di kesempatan ini kita melanjutkan pembahasan dari kitab Syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah yang ditulis oleh Al-Imam Abu Zakaria Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dan kita masih pada hadis yang kedua yang dikenal dengan hadis Jibril. Hadis yang mengajarkan kepada kita tentang banyak ilmu, tentang adab penuntut ilmu, kemudian juga mengajarkan kepada kita tentang pokok-pokok agama kita, mengajarkan kepada kita tentang apa itu Islam, mengajarkan kepada kita tentang iman dan perkara-perkara agama yang lainnya.
Nah, di kesempatan yang lalu kita telah membaca penjelasan dari Syekh As-Sa'qub di dalam syarahnya tentang beberapa lafaz, yaitu penjelasan tentang beberapa lafaz di dalam hadis ini, yaitu ketika Umar bin Khattab mengatakan bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ittala'a alaina rajulun syadidu bayadith thiyab syadidu sawadi sya'ri la yura alaihi atharus safari wa la ya'rifuhu minna ahadun hatta jalasa ila nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kafayhi ala fakhidayhi wa qala ya Muhammad akhbirni anil Islam. Ya, kemarin penjelasan sampai pada hatta jalasa ila nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, di mana sampai kemudian malaikat Jibril duduk menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian menempelkan lutut beliau kepada lutut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan meletakkan kedua tangan, telapak tangan malaikat Jibril di kedua paha malaikat Jibril alaihi salam. Dan ini mengajarkan kepada kita bagaimana adab talabul ilmi, adab di dalam menuntut ilmu. Lihatlah bagaimana malaikat Jibril ketika datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang telah kita sebutkan, dengan pakaian yang sangat rapi, dengan bentuk yang sangat indah, dengan kondisi badan yang bersih, dan dengan menundukkan diri di dalam menuntut ilmu dengan adab-adab yang terbaik. Inilah yang diajarkan kepada kita di dalam hadis ini di antaranya. Kemudian malaikat Jibril berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, akhbirni anil Islam." Ini dialog yang pertama. Di dalam hadis ini malaikat Jibril berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, akhbirni anil Islam." Wahai Muhammad, kabarkanlah kepadaku apa itu Islam. Kalau kita perhatikan, beliau malaikat Jibril yang memanggil Rasulullah dengan panggilan nama Muhammad. Maka kalau kita perhatikan, beliau malaikat. Adapun para sahabat yang lainnya maka memanggil bukan dengan memanggil namanya, bukan dengan memanggil namanya, tetapi dengan memanggil ya Rasulullah, dengan panggilan yang memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun beliau, malaikat Jibril, sebagaimana dalam hadis ini, maka memanggil dengan namanya, ya Muhammad. Adapun kita, misalnya, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana para sahabat dahulu ketika memanggil Nabi Muhammad maka dengan panggilan ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Nabi Allah, Nabi Allah subhanahu wa ta'ala, namanya adalah salah satu di antara adab seorang muslim kepada nabinya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian beliau menanyakan, akhbirni anil Islam, kabarkan kepadaku tentang Islam. Apa yang dimaksud dengan Islam? Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepadanya tentang Islam dengan penjelasan yang sangat jelas yang dapat dipahami oleh orang yang mendengarnya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian mengabarkan tentang apa? Tentang Islam adalah engkau mengucapkan dua kalimat syahadat, melaksanakan salat, membayar zakat, menjalankan puasa di bulan Ramadan, melaksanakan haji apabila engkau mampu. Semua orang yang mendengar akan paham. Dan juga menjelaskan
tentang Islam dengan penjelasan yang singkat, dengan poin-poin, ya, tentang rukun Islam. Ya. Maka di dalam ucapan ini, di dalam lafaz hadis ini ada beberapa faedah yang bisa kita ambil hikmahnya. Ya, disebutkan oleh pensyarah kitab ini. Di antaranya adalah an-nasaila yanbaghi lahu an yas'ala 'anil umuril muhimmah wa an usuluddin wa an yahrisa 'ala ma yahtajuhu fi dinihi wa ibadati rabbih akthar min hirsihi 'ala zawaid fil furuni wal ulumi fa idza ataqana al-usula sa'ala 'anil furu'. Di antara faedah dari lafaz hadis ini adalah hendaknya seseorang talabul ilmi, seorang talibul ilmi, ya, ketika dia bertanya, ya, di dalam salah satu wasilah atau bentuk menuntut ilmu adalah dengan soal jawab, ya, dengan tanya jawab. Bagaimana yang dilakukan oleh malaikat Jibril alaihissalam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika di dalam bertanya, seorang talibul ilmi hendaklah dia bertanya tentang perkara-perkara yang penting, ya, perkara-perkara yang penting, perkara-perkara yang dapat membuahkan ilmu dan kemudahan baginya, perkara tentang masalah agama yang paling wajib, yaitu tentang pokok-pokok agama, tentang masalah keimanan, apa yang wajib baginya, ya, terkait dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi seorang talibul ilmi dia bertanya ketika menuntut ilmu tentang perkara-perkara yang sangat penting dalam agama ini, kemudian juga dia bertanya tentang apa yang dibutuhkan di dalam kehidupannya, di dalam beragama. An yahrisu 'ala ma yahtajuhu fi dinihi wa ibadati rabbih. Hendaklah dia, ya, bersungguh-sungguh untuk bertanya tentang apa yang dia butuhkan di dalam masalah agamanya, baik terkait dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Jadi yang paling utama untuk dipelajari oleh seorang talibul ilmi ditanyakan adalah tentang masalah al-usul, yaitu tentang masalah keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ini wajib. Barulah setelah itu bertanya tentang masalah furu', masalah-masalah yang mendetail dari perkara agama ini. Perkara-perkara yang mendetail fikih, ya. Kemudian masalah-masalah cabang-cabang ilmu yang lainnya. Ini di antara faedah yang pertama dari lafaz hadis ini. Kemudian di dalam lafaz hadis ini juga terdapat faedah, di antaranya adalah fihi annal alima yanbaghi alaihi an yubayyina lin-nas al-ilma bi ibaratin wadihatin. Seorang alim, ya, seorang ustadz, seorang dai, ya, seorang kiai, maka hendaklah dia ketika menjelaskan tentang masalah agama ini menjelaskan tentang ilmu agama ini dengan penjelasan yang mudah, dengan penjelasan yang sangat jelas, ya, yaitu dengan apa? Bilisani qaumihi, dengan bahasa kaumnya. Ya, dengan bahasa kaumnya. Jangan kemudian dengan istilah-istilah yang menyulitkan. Ya, orangnya, jamaahnya adalah jamaah, ya, yang rata-rata pendidikannya adalah tidak tinggi, tidak mengenal istilah-istilah. Ya. Maka hendaklah gunakan istilah-istilah yang mudah untuk dipahami oleh mereka, dengan bahasa yang mudah dipahami, dicerna langsung. Ya, karena itu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, beliau pernah mengatakan, kallimun nasa biqadri uqulihim, ajaklah bicara manusia itu sesuai dengan akal mereka, apa yang sanggup dicerna oleh mereka, maka inilah yang seharusnya, ya, dikeluarkan atau disampaikan oleh seorang alim dengan bahasa yang mudah. Wa yahrisu 'alal bu'di 'ani su'ubati fit ta'bir qadra taqatihi, dan berupaya untuk menjauhi ungkapan-ungkapan yang sulit dipahami. Ungkapan-ungkapan yang
sulit dipahami. Karena kan bahasa yang mudah, jangan dengan bahasa istilah, ya. Yang bahasa istilah itu membutuhkan penjelasan lagi, ya, penjelasan lagi, ya, tentang masalah iman, ya, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, atau tentang masalah Islam. Apa itu Islam? Ya, Islam itu ya, tapi jangan dengan bahasa atau dengan pengertian yang tidak datang dari syariat ini. Ya, Islam itu Isya, subuh, luhur. Ya. Ada yang tanya, apa itu Islam? Ya, Isya, subuh, luhur, asar, maghrib. Ya. Nah itu, ya, kita menjelaskan atau seorang alim dia menjelaskan tentang agama ini yang bersumber, ya, dari Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun juga berupaya untuk menjelaskan dengan bahasa yang mudah, semudah mungkin untuk dipahami oleh orang yang mendengarnya. Tapi memang bukan perkara yang mudah hal itu. Ya. Apalagi terkadang bahasa Arab itu ketika diterjemahkan itu apa? Sulit, ya, untuk mencari padanan kata di dalam bahasa kita, ya, bahasa kita. Ya, sehingga terkadang dengan terjemahan yang mungkin bebas, terjemahan yang bebas. Bahkan terkadang di dalam bahasa Arab ada yang mungkin istilah atau kata yang tidak bisa kita terjemahkan ke dalam bahasa kita, tetapi harus dijelaskan, harus diserap ke dalam bahasa kita sehingga menjadi bahasa kita. Ya, ini yang seharusnya dilakukan oleh seorang alim ketika dalam mengajar, dalam berdakwah, maka hendaklah dengan menggunakan bahasa-bahasa yang mudah untuk bisa dipahami oleh pendengarnya, ya, dan juga menjauhi untuk menggunakan bahasa-bahasa yang sulit untuk dipahami. Ya. Sebagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Fahada hadiyur Rasuli Sallallahu Alaihi Wasallam fi taqririd din, fasu'ubatul ibarati wa adamu fahmi sami'ina laha la yu'tabaru madahan daiman." Baik. Dan inilah petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam menyampaikan agama, di dalam menetapkan, ya, perkara-perkara agama ini dengan bahasa yang mudah. Ya, tentunya kalau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, beliau memang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan apa? Jawami'ul kalim, bahasa yang mudah, ringkas, padat, tetapi maknanya begitu dalam dan mudah dipahami oleh setiap orang. Ya, dipahami oleh setiap orang. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memang telah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, untuk menjadi seorang, ya, Nabi dan Rasul dengan bahasa yang indah, dengan bahasa yang mudah. Nah, ini dibuktikan ketika beliau masih kecil, beliau, ya, dipersusukkan di sebuah, ya, kampung, di mana kampung tersebut adalah kampung yang bahasanya masih bagus, yaitu Bani Halimah, Bani Sa'diyah, ya. Sehingga apa? Sehingga beliau Shallallahu Alaihi Wasallam tumbuh dengan bahasa yang murni, bahasa yang bagus. Dan ketika itu Bani Sa'diyah adalah, ya, salah satu di antara kampung atau suku yang memang bahasanya terkenal bagus, dan ini sangat mempengaruhi jemaah sekalian yang dirahmati Allah, pertumbuhan seseorang dan bahasa seseorang ketika nanti dia sudah dewasa. Ya, coba bayangkan kalau seandainya anak kita bergaul kecil bersama dengan orang-orang di sini, maka bagaimana bahasanya? Ya, nanti bahasa orang Betawi di sini, orang sana, "Lo gue," ya, maka dia akan tumbuh seperti itu. Begitu juga kalau seandainya seorang anak dia hidup di lingkungan keluarganya dengan bahasa-bahasa yang, ya, kalau keluarganya orang Jawa di Bekasi, kemudian, ya, di rumahnya pakai bahasa Jawa, anaknya pun akan tumbuh dengan bahasa Jawa. Kalau seandainya dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar, atau dengan menggunakan bahasa-bahasa yang bagus, maka anak tersebut pun akan tumbuh dengan bahasa yang bagus. Ya. Kalau kita lihat, bayangkan bagaimana anak-anak ketika bergaul di luar, ya, yang bergaul dengan anak-anak pun yang tidak memiliki pengajaran adab akhlak
bahasa yang baik oleh keluarganya sehingga mempengaruhi anak-anak yang lain. Ya, ada bahasa-bahasa kebun binatang keluar. Ya, nah, kita harus menjaga anak kita. Ya, dan kita ajarkan di rumah kita, anak-anak kita pun dengan apa? Dengan bahasa yang indah, bahasa yang baik, ya, bahasa yang sopan. Ya, menyebut anak tuh biasa. Masya Allah, sudah gue, lo, ya, aku, saya, ya, dengan bahasa-bahasa yang baik. Ya, dikenalkan bahasa-bahasa yang baik, ya, dan bahasa-bahasa yang sopan. Kemudian fihi annahu la yanbaghi lil alimi an yajida fi nafsihi 'ala sa'il idza nadahu bismihi wa lam yaqul lahu ayyuha syekh wal 'alim falaysa akrama min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ma'a dhalika kana ba'dul a'rabi yunadihi bismihi wa ma'a dhalika lam yakun yaghdab aw yadhhar ala wajhihi syai'un min at-taghayyuri bal yaqul labbaika. Ya, kemudian di antara faedah yang lain adalah sepatutnya bagi seorang alim, ya, an yujidda fi nafsihi ala sa'il, untuk bersikap baik kepada orang yang bertanya, ya. Apabila orang yang bertanya kepadanya dengan memanggil namanya saja misalnya, ya, dengan memanggil namanya saja, maka hendaklah tetap berbuat baik, ya, enggak kemudian merasa kok masya Allah manggilnya seperti itu. Bisa dengan manggilnya, ya, ya. Terkadang ada, ya, seorang ustadz yang mungkin ada yang memanggilnya dengan al-akh, akhi. Dia merasa hatinya, ya, biasa saja, ya. Mungkin dia belum tahu sehingga memanggil dengan panggilan al-akh atau akhi, ya, sering biasa saja. Nggak harus mempermasalahkan hal ini, ya, atau tidak harus dipanggil seorang ustadz, ya syekh, ya. Ada seorang alim, ya, ketika dia mendapati dirinya, ya, hendaklah dia berbuat baik, ya, ya, kepada seorang yang bertanya ketika dia memanggil namanya saja, bukan dengan memanggil dengan panggilan kemuliaan, ya. Walam yakul lahu ayyu syekh wal alim, enggak memanggil dengan wahai syekh, wahai ustadz, pak kiai, ya, tuan guru, ya, atau yang alim, masya Allah, ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika malaikat Jibril memanggil beliau dengan ya Muhammad, la yaktab, nggak marah, ya. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ada sebagian orang-orang Badui ini kan Arab ini orang-orang yang mereka memiliki sifat keras dalam hatinya dan adab mereka pun kurang, tapi bahasanya bagus, bahasa Arabnya.